Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sekarang lagi ada di Candi Jiwa. Kita akan mereview Candi Jiwa dari kelompok 7 Budaya Bangsa. Ini candi ini berdiri pada abad ke-5 atau ke-7 Masehi dan bertempatan di Batu Jaya, dekat Rengas Dengklok ya. Dekat Rengas Dengklok, Kerawang Ujung. Nah, Candi Jiwa ini situsnya bangunan. Situs Candi Jiwa merupakan sebuah gundukan tanah seperti bukit kecil. Candi ini memiliki ukuran tinggi 2 meter dari permukaan tanah sawah dan sebagian lagi terkubur 2 meter di bawah permukaan sawah. Tidak seperti candi-candi lainnya di Batu Jaya, Candi Jiwa tidak memiliki anak tangga dan ukiran relief seperti candi pada umumnya bercorak Hindu dan Buddha. Hal ini lantaran prosesi upacara tak dilakukan di bagian atas candi, melainkan di sekitarnya. Tak heran jika nampak susunan bata melingkar, seperti ini, dengan garis tengah kira-kira 6 meter di sekeliling candi. Bagian atas Candi Jiwa sendiri memiliki bentuk mirip bunga, pasma atau teratai, mirip fondasi Arka Buddha. Namun sekali lagi, amat disayangkan patung tersebut sudah tidak ada. Sekitar 100 meter dari Candi Jiwa, pengunjung dapat menemukan Candi Blondongan. Dedahnya mirip bujur, sangkar dengan luas 25 x 25 meter yang tadi di depan. Masing-masing sisi candi memiliki tangga masuk dan pagar langkar. Sementara itu, di bagian tengahnya terdapat semacam bekas ruangan dengan luas 10 x 10 meter. Nah, bisa disimpulkan bagian atas Candi Blondongan dulunya digunakan menggelar ritual atau upacara keagamaan. Menurut sejumlah sumber, bagian ini juga dihiasi beberapa stupa. Hal itu terlihat dari beberapa batuan bulat yang ditemukan di sekitar candi. Diduga sebagian dari ruangan stupa dibangun pada abad ke-5 atau ke-7 Masehi. Candi Blondongan disebut lebih luas jika dibandingkan Candi Jiwa. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selanjutnya ini tempat yang kedua yaitu Bendung Walahar Kali Cijarong. Let's go! Let's go guys.
Peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Jiwa kepahlawanan mereka ini tergerak setelah berdiskusi dengan Ibrahim, gelar Datuk Tan Malaka yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Pada 16 Agustus tahun 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra yang saat itu berusia 9 bulan serta Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sodanso Singgih, seorang anggota PETA dan sejumlah pemuda lainnya. Di Rengas Dengklok Karawang, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno dan Hatta menolak tuntutan tersebut. Sebelumnya telah ada kesepakatan antara golongan tua Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo dengan golongan muda mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, para pemuda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun menghadapi kedesakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak mengubah pendiriannya. Khairul Saleh dan teman-temannya sangat berada di Jakarta, kemudian menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Namun rencana mereka tidak berhasil karena anggota PETA mendukungnya. Tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda berusaha meyakinkan Soekarno dengan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia, termasuk golongan muda, telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Dari awal ya, kan kita akan tanggal 14 Agustus tuh Bapak baru pulang dari Saigon, yang dimana itu diundang oleh Jepang. Karena Jepang sudah nyerah, waktu itu pas bulan Ramadan, Bapak timingnya kan Bapak tanggal 17 itu kita musim merdeka. Jadi tanggal 15 timingnya itu Pak Singgih dan kawan-kawan dari kaum muda menculik Bapak ke tujuannya kita mau merdeka, tidak mau pemberian dari Jepang. Dan Jepang akan memberi kita kan tanggal 24 rencananya nih ya. Sedangkan kita punya rencana kan tanggal 17 itu kan ada angka keramat buat kita. Kenapa? Karena itu ada istilahnya 17 rakaat ya, kalau nggak salah ya. Jadi itu angka keramat buat kita. Kebetulan harinya hari Jumat Kliwon juga dan tanggalnya bulannya bulan suci. Jadi bulan Ramadan kan. Nah begitu 15 Agustus Bapak pulang dari Saigon, pagi-paginya itu lagi sahur, santai diculik sama Tinggi dipaksa kemari. Bapak juga karena Bapak tidak melawan gitu sebab ya udah pergi aja. Tujuannya kita mau merdeka, tidak mau pemberian dari Jepang. Akhirnya kita jalan dari Jakarta ke timur, kan banyak yang dilalui kan kota-kota ya, kota Bekasi. Dia bilang nggak aman karena banyak orang, banyak acara. Bapak pada waktu itu juga bajunya ganti, baju seragam PETA. Kalau Jepang kan PETA kan kenapa dong orang jadi Jepang kan nggak ada masalah. Jadi kita seragam PETA. Oh itu militer gitulah tentara PETA. Nah setelah sampai Bekasi terus Tambun, ada Gedung Juang juga nggak aman karena itu masih banyak orang yang lalu lalang, terus banyak orang kerumunan ya. Akhirnya sampai ke Tanjung Pura kan kita perbatasan antara Karawang Tanjung Pura ke Jawa, itu kan di perbatasan. Itu pemeriksaan tuh di situ di Batiro 324 karena mau jembatan cuma satu. Jembatan itu kan kalau banyak orang merah kan berarti berhenti, kalau biru hijau berjalan. Terus satu jembatannya. Nah di situ pas di markas PETA paling besar itu antaranya markas PETA Pangkal Perjuangan di Tanjung Pura.
Karena jalan kita juga jalannya begini, goyang kerawang, yang gedenya begini. Nah makanya mobilnya kan sedan. Apa tuh Chevrolet, apa Buick kita juga nggak tahu ya. Itu mobilnya sedan aja, jadi mentok kan. Nah, bapak terus disalanin terus dijemput di sini pakai jeep. 8 orang, di 12 sama bapak sama Guntur. Dibawa terus sampai sini. Kita ke kecamatan lapor, oh ini nggak ramai, banyak orang, jadi jangan mau jalan lagi sampai ke Tugu. Nah Tugu ini dulu pos peta, pos penjagaan antara Bekasi, sebelah sana tuh Bekasi Tambun lah ya. Nah itu ada jagaan di situ, makanya ditegur sama Pak Masri penjaganya. Oh siapa ya? Oh Pak Kano, ada apa Pak? Saya mau cek tempat buat rawat. Oh udah boyok ke Mampe. Nah dia naik gili, tanggul Citarum. Tanggul itu bendungan. Kalau namanya gili, namanya tanggul lah ya. Nah itu naik tanggul terus jalan ke arah utara 30 meter, 50 meter lah. Nah terus rumah ini. Nah rumah ini besar, paling besar dari seluruh kacang ini Denglok lah ya, di kecamatan sini kacang paling besar, kamarnya 4, terus ruangannya banyak gitu kan. Akhirnya bapak di sini lihat-lihat kiri ke kanan tuh, ya kiri itu Citarum, kanan ke rumah kita. Akhirnya dia bilang kalau kita ada serangan kita bisa lari ke Citarum, bisa ke sungai, ke sana ke laut. Akhirnya bapak sini gimana Pak? Pandangan bapak, saya setuju di sini. Lebih aman, sebut jalan antara orang lalu lalang. Kita kan butuh kita, terus dia capek sekarang juga sepi kan. Nah setelah itu bapak setuju, bapak minta sama yang punya rumah, mintalah sama kakek. Ya ofisio, boleh nggak saya punya rumah ini? Boleh. Kalau boleh, bapak dan keluarga ngungsi. Karena ini kita mau dapat satu rahasia negara, kedua buat keamanan kamu keluarga. Tapi kalau Jepang kan keluarga kan nggak bawa, karena dipinjam sama itu. Kita punya fasilitas cuman lampunya lampu tempel, lampu minyak. Jadinya nggak ada listrik ya. Nah terus sepi lah gitu. Nah, setelah dia rapat dan selesai, nah pagi-pagi itu jam sholat subuh, sahur, bapak keluar ke Tugu lagi ke pos peta sama rombongan. Jadi begitu kita datang ke rumah, terus itu banyak masyarakat kertas sobek-sobekan. Jadi kita mentakut sama Jepang, kita sapuin kan, kita bakar. Nah selanjutnya kertas itu. Nah, terus setelah itu bapak di sana kita kan kos banyak orang-orang merdeka itu kan kena ada pimpinan kan ya, dan waktu itu kan bapak kan ketua PPKI kan, jadi anggaplah dia jadi pimpinan kan. Nah setelah itu kita pasang bendera, benderanya dicekokin pun kelapa, jadi nggak ada apa kasih belakang, nggak ada semuanya masih Belanda. Nah orang-orang kita yang di sini nenek Denglok, nah waktu itu mendadak kita nggak bisa punya kain untuk bikin bendera merah putih. Jadi kita pakai kertas wajib, tahu kertas wajib? Merah sama putih kita pasang gitu, dibagi gitu. Jadi terus sampai sekarang kan juga buktinya kan kalau mau layar kan pasti itu kan ada bendera merah putih, ya itu dulunya begitu. Nah setelah itu kan beberapa jam sudah selesai masa bendera. Nah kita kan yang tua kan kehilangan karena bapak kan mau 17 Agustus kita bawa proklamasi. Jadi bapak ketinggalan, mana ini bapak nomor apa, kita nggak ada ketuanya sama wakil ketua. Dibocorin sama BM dia bahwa bapak diculik sama Singgih dan kawan-kawan ke Denglok, ke Kerawang. Nah di Kerawang kan ke pos peta, di pos peta ke Denglok, kecuali ke Denglok itu karena jalannya kita begini goyang Kerawang jadinya pakai jeep. Nah setelah dia ketemu di sini rapat lagi, dia dibahas lagi lah ya. Begini itu sampai ke malam. Setelah malam dia pulang kan ke Jakarta. Karena besok mau proklamer kan. Kita udah malam 17 kan sudah di sini. Nah setelah diketik di sana, oleh saya itu Melik di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Nah karena besok kita mau diproklamirkan, bapak pulang lagi kan ke rumah atau punya konsep dia punya kan, konsep itu ketika mesti balik nanti kan kami ambil, makanya kita nggak tahu sekarang
Terus begitu sampai ke rumahnya jam 9 paginya dia pergi kan ke lapang banteng untuk dicetuskan, diproklamirkan. Nah setelah gitu banyak Jepang, banyak orang, jadi ramai, balik lagi dia ke rumahnya, coba nanti di mana. Nah situ dibacain, plok, udah selesai, kira-kira berapa jam, nah itu kita diucapin selamat. Pertama Palestina, kedua Mesir, ketiganya ya bahasa Arab Saudi lah gitu. Kita Indonesia merdeka gitu. Jadi antara saja tuh kecil aja. Nah, coba ada pertanyaan di sini. Di situ aja ya, soalnya kita nggak tahu dah. Kalau kena, tentunya kita nggak ikutin kan. Bapak maaf, sebelumnya Bapak udah ceritanya aja. Ya, saya Yanto, cucunya Jauh Kisiong. Maaf Pak, ini mau nanya, sebelum ada peristiwa Rengas Dengklok ini ada peristiwa penting nggak Pak? Belum ada. Cuman kalau di Kerawang ada kali ya. Di Badami itu kan di Kerawang kan banyak. Maksudnya kan ada markas peta paling besar. Itu di Kerawang ada, kalau di Jeruk nggak ada, aman-aman aja. Tapi kita waspada, kita tetap sebagai warga negara ya kita mesti ada pos keamanan gitu. Berarti di rumah ini belum ada peristiwa Belum bisa apa-apa, belum apa-apa. Cuma berarti masih rumah aja gitu ya? penghuni aja, rumah penghuni aja. Iya. Hah? Diamanin di sini, begitu Pak Bani diamanin di sini. Makanya penculikan itu diganti pengamanan sekarang. Jadi penculikan diganti itu baca kamu ntar sini jadi oleh Pak Hatta. Jadi kenapa penculikan itu itu indikasinya kan jelek. Jadi kan kalau culik itu kan biasanya orang penculik itu kan jahat, mata ditutupin, matanya diikat dikit, makanya anak-anak SMP kan begitu, itu salah. Sebetulnya Bapak biasa aja, karena cuma pakai baju peta, jadinya seragam peta dipakai, jadinya untuk nyaru untuk mengelabui Jepang. Nah Jepang tidak prediksi rumah ini karena rumah ini setengah hutan ya, jadi masih ramai lah, timbul buku-bukuannya rimbun. Dan lagi kita penerangannya juga pakai lampu tempel, lampu minyak tanah. Nah terus apa lagi? Berarti Bapak tinggal sama siapa? Di sini ya, sejak lahir saya pas 9 di sini lahir. Nah sejak itu kita 65 sekolah di Kerawang. SMA kan Kerawang cuma satu, Kerawang. Kalau yang lain di sini kan SD, SMP ya. Kalau SMA di Kerawang, di Guro. Nah setelah itu kita gestok banyak masalah gitu, karena udah berhenti aja dah. Kita memutuskan, udah memutuskan sampai Agustus. Mam, nih, itu ikan. Makanya kita 65 berhenti, 68 kita kerja di Jakarta sampai saiki. Gestok Covid kita baru pulang kemarin. Nah ini tinggal sama adik, sama kakak, sama kakak saya. Nah terus apa lagi? Maaf Pak. Udah. Nah, makanya kalau menurut saya sih, menurut penafsiran ya, kan kita itu kan identiknya kan sama Kerajaan Tarumanegara. Kan carinya udah ketemu, nah tinggal kerajaannya belum ketemu, nah, gimana tujuan kantornya gitu kan itu tahu. Makanya sejarah itu kayak Masjid Agung itu paling sejarah, karena Sekuro yang bangun. Nah itu dibuatlah tuh tiangnya yang tinggi itu pakai tata, dirombak sama bupati karena mau direnov itu sebetulnya jangan tiang itu jangan dibongkar. Kalau menurut orang tua dilebarin aja ke belakang gitu kan ya, gimana itu tiang jangan kan dirombak kan ya. Nah maka sekarang juga pindah lagi di alun kan nggak di situ di dalam kan nah itu paling gede, betulnya paling seperti sejarah. Kenapa? Orang itu juga Pak Ahmad Subarjo kan pejuang juga. Nah, orang Kerawang Pak Ahmad Subarjo. Iya, kan sekali Soekarno, Abu Saleh, itu kaum tua tuh. Nah, kita nggak tahu deh yang tua yang muda ya. So, kita waktu itu tidak ada televisi ya, jadi kita nggak tahu. Orang juga kita sini jarang baca. Kenapa? Kenapa udik lah di kampung. Jadi tidak ada penerangan lah ya, tidak ada maksudnya dari kartu-kartu itu kan nggak tahu, dan itu siapa kita nggak tahu. Yang tahu kita Pak Singgi ya waktu itu yang bawahnya gitu dan kawan-kawan.
Maaf Bapak. Bapak kalau Apalagi kira-kira dek? ini Pak ada pertanyaan. Ah, Kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa? saya Iya. 76, pas 9. Lahir pas 9. Untuk bangunan itu masih 100% asli dari Asli. Cuman kita karena kita di sana di 57 kita kemari karena abrasi. Nah kita bayar beda kan di PBB itu depannya tuh belandungan dibongkar itu ini apa dibuka cuma apa karena tidak ada lahan lagi kalau lahannya lagi itu 3 tiang ke sana ini kan tepi jalan dong itu jadi yang udah bongkar aja. Nah itu dulu belandungan tuh kalau kita rapat RT sih 40 orang 50 orang masuk gitu ada lah. Bangkunya bangku semata, kita punya 150 biji. Nah, itu habis tinggal 2 tuh. Nah itu kan kita dulu lagi zaman kakek masih hidup tuh ya, dia apa syawain. Nah satu bangku tuh 1 perak rupiah. Bagian bahannya terus beras segala apa dan sebagainya, alat rumah itulah perkawinan gitu. Nah, terus habis tuh. Nah, apalagi kira-kira nah ini kan sudah ada ya tuh kami ya ntar saya kasih Pak apa lagi ya untuk pengelolaan rumah ini seperti apa Pak? ya kita dari itu aja dari apa sumbangan aja gitu suatu badan lah gitu ya. Kita juga dulu kita dapat dari cagar budaya cuma jupal lagi di kebersihan itu kan 1 juta. Kalau bayar isi aja kan 500.000 kayaknya. Belum kita bayar PPP, makanya kita udah ajuin tapi dia bilang gini kita puyeng dah, kita nggak mau. Soalnya kita tahu bahwa kita tuh ya kita bilang begini kita nggak enak lah ya, soalnya kan apa namanya supaya kita tuh nyerah gitu kan kita kan ya itu sih nyerang aja lah kita coba tinggal gitu. Ngapain nyerah? Kalau emang kita ini kalau memang pemerintah mau tolong dah gimana caranya jangan kita ini ditutup nggak boleh kita jadi susah gitu enggak jadi seolah kan gitu kayak rumah jalan kita aja mesti kerja utama dong ya dari sana kan itu tuh jalan yang sini tuh yang baru itu nggak ada dulu itu kan Kali Citarum sungai di depan rumah itu ada pintu air kalau disebutnya kali mati kali yang udah mati jadi tidak ada penghuninya tidak penghuninya. Sekarang kan sudah jadi apa dapan lumpur mau jadinya jadi daratan itu kan kali kita itu pun kelapa di bawahnya kali itu kali sungai Citarum kali mati karena kita tidak mau mati jadi Kali Jaya makanya kita ganti Kali Jaya ada pemekaran Kali Jaya. Kan ada pemakaran dulu Kerawak, Jakarta, Dengklok Utara, Dengklok Selatan. Kita utara. Nah itu apa lagi? Pak, kira-kira ada nggak Pak acara khusus atau peringatan penting diadakan rumah Soekarno ini? Kalau 17-an kita penting ya. Itu selalu kita ada yang bikin pengobatan gratis. Ada di satu organisasi ya kita nggak tahu siapa di doktoran gitu kadang-kadang nih tapi yang jelas orari itu dia tahu orari dia kan mau pandangin ke seluruh pelosok Nusantara kadang-kadang sampai ke Australia sampai tujuan waktunya pun kadang pendek jadi dulu sampai 12 jam 24 jam lah gitu ya kadang pendek cuma dari jam malam. Salim menjualnya ke Jalan Lembang Indonesia anti nekolim para seniman turut berjuang
basah jatuh di kabel. Kalau niat mencari istri, saya pilih yang pinter nyambel. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la. Mari bersukaria, mari bersukaria. Halo guys, jadi di sini kita akan nge-review kue tradisional dari khas Karawang. Ini yang pertama ada kue cincin dan yang kedua ada Ini ada kue kijing. bolu kijing. Bolu. Nah, di sini kita bakalan nge-review kue cincin dulu ya guys. Kita buka ya. Makan guys. Kita coba ya guys. Ini bentuknya kayak cincin. Yang kue cincin. Rasanya itu manis, terus Manis. enak. Teksturnya juga lembut. Oke, ini namanya kue cincin. Bisa dilihat kue tradisional dari khas Karawang. Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperlihatkan dan mewawancarai kelenteng Biovan Tekwe. Ikuti keseruannya. Yayasan. Ya. Jadi ada yayasan, ada pembinaan, anggota yayasan, pembinaan. Ya. Kalau cara ibadahnya gimana Bu? Ya kita umumnya kan minggu depan. Kalau mulai dari minggu depan. Nah, ini sebenarnya saya atau kalau orang Muslim iya ke sana. Nah itu lupanya nanti taruh di situ selesai. Nah, ini tuan rumahnya. Kalau di kesetiaan dan penjualan Jadi diabadikan di sini sebagai tokoh di sini. Dengan ciri-ciri artian yang santai. yang sampai Dia
penguasa tiga alam. Penguasa tiga alam. Penguasa tiga alam. Berarti di setiap patung itu punya Lain-lain. kelebihan lain. Iya, lain-lain. Oh, kalau nggak salah yang di sana itu ada yang buat mengasuh anak kalau ada yang suka sakit ya Pak. Sebenarnya semua kita sebutnya gini, semua dewa yang ada di sini misalkan dia bisa semua, cuman ada bidang-bidang tertentunya. Penjurusan jurusannya. Gitu. Ada ini Toksewapun. Nah, ini salah satu pencetus Tao. Agama Tao pencetus dia. Nah, ini beliau. Ini tentang salah satu dewa rezeki juga masuk ke dewa rezeki. Jadi kalau ini khususan di sini ya. Iya, gitu kan. Lancar. Ini bahasa ekonomi juga ada yang memang kan kalau dia tidak ada catatan khusus, cerita rakyat-rakyat itu ada sebagai dewa pendidikan. Oh, berarti pendidik ke sini gitu. Iya, pendidikan. Ini ada yang bilang nama rakyat ini juga dewa dewa pendidikan. Di mana di fisiknya di bumi. Iya. Kalau seperti ini Pak Janji. Nah, ini juga yang kita kontak lain ini. Lalu pakai popehan ini dua. Nah, kalau memang yang dia tanyakan jawabannya iya, itu seperti ini atau begini, ini sama sebutnya popeh. iya itu. Nah, kalau begini, berarti masih tanda tanya. Bisa disebut juga tertawa. Nah, jadi ragu-ragu lah. Nah, dia akan pulang. Kalau begini berarti bukan yang ditanyakan. Nah, Ini bisa mencoba nggak Pak? silakan. Siapa yang mencoba aja? Keluar kartu. Nah, ini ditancap di sini. Kalau kita sudah bertanya, misalkan saya ingin bertanya, keinginan apa? Nah, kita tancap sini. Lalu pokoknya ini. Nah, ini contoh misalkan, betul nggak apa yang saya tanya jawabannya? Nah, lalu itu. Nah, ini kan bukan. Ragu. Masih ragu. Nah, kita ulang kembali kalau ini ya. Saya tanya balik lagi. Saya bertanya ini betul nggak jawabannya ini? Lalu ini. Nah, Gitu kan? ini udah Nah. oke. Itu kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Bukannya kita bilang, oh kita nyembah patung. Ini menggambarkan cuma simbol. Agama Buddha simbol patung Buddha. Kalau Kuantong juga sama, kita ada patungnya. Jadi simbol. Daripada kita salah arah, sembayangnya kemana aja, kita nyediakan altar. Itulah orang tradisi. Gitu, altar ini buat ke dia dalam tadi pembacaan bahwa dia tuh istilahnya orang yang jujur dan setia di zaman itu. Anugerah. Kalau boleh tahu, ini yang media BDK Lilin itu Lilin melambangkan penerangan. Dia menerangi satu tempat juga bisa untuk menerangkan dirinya sendiri. Jadi berdana lah sama
juga pada saat kita menutup memupuk dana istilahnya, menyumbang dengan sumbangan lilin. Dia kan untuk menerangi suatu tempat yang misalkan gelap, akan menerangi daerah yang gelap itu juga menerangi diri dia sendiri. Orang dengan keyakinan seperti itu sama dengan lampu pengan. Yang misalnya sama lampu pengan ini kan ada nama-nama orang. Ada habisnya. Kalau ini kan dia bencana ini buat keluarganya misalkan nama si A. Nah, dia mau berapa bulan, ya kita rawat terus sampai dia nyala dari pagi jam 6 sampai tutup bio ini jam 9 kita matikan. Oh, ada waktu matikannya juga. Oh iya, karena tutup bio dan tutup kelenteng ini pasti mati. Soalnya kita nggak mau ambil risiko. Iya juga. Nah, tikus, kucing kita nggak tahu karena kan jendela itu besar-besar bisa masuk kucing, bisa masuk tikus kan kita nggak tahu. Makanya tutupnya kelenteng ini dia akan matikan semua. Pagi jam 6 kita mulai buka ini sudah nyala. Nah, ini disebutnya lampu pengan. Fungsinya hampir sama dengan lilin tadi, menerangi suatu tempat yang gelap akan beranggapan dia akan berimbas pada dirinya gitu. Ini gambar responden dari kulit apa kulit kerbau maupun apa miskin. Ini bahan pokok juga ini kebanyakan. Ini syair saya nggak bisa baca syairnya terlalu dalam juga. Mandarin juga saya nggak bisa. Nggak semua. Yaitu tanggal 1 Imlek. Nah kita lihat, nah, ini pembuktiannya. Nah, ini ada tanggalan. Di sini ada Jawa, ada Imlek, ada Arab. Nah kan kalau dia tahunnya kan kalau Jawa baru berapa 19 berapa? Di sini. Jadi yang diutamakan apa? Dia selama tidak sembarangan, yang penting dia berbuat kebajikan lah. Nah, intinya seperti itu. Jadi perbanyak kebajikan.
sarerea ngarah rahayat ngaraosan hasilna adil makmur gemari parepe rapi rumpuk cukung gawe ikhlas di nekanan sarerea gotong royong babarengan sadulur sauyunan sabilulungan karawang makalangan silih ayoman rumpuk cukung gawe ikhlas di nekanan sarerea gotong royong babarengan sadulur sauyunan sabilulungan karawang makalangan